Saya nggak di bawah. Kita akan berangkat. Nanti pindah sini. Oh iya, betul. Bisa-bisa. Budal nang ndi mari. Udah nang kiri. Iya sih. Di Tiberias, gak tahu danau nih. Ini masih dari hotel. Kita sudah di Inggris. Dan itu orang-orang. Itu Ramsey. Oke, kita nikmati perjalanan. Yesus sedang minum 2000 tahun yang lalu. Waktu dia datang pasti Bapak Ibu, kita sangat, walaupun ini belum disebut dalam firman Tuhan, tapi logik karena ini jalan Kristus. Tidak mungkin dia lewat Tiberias. Ada dua jalan dari Nazaret ke Kapernaum. Satu yang lewat kota Tiberias sana yang tidak aman, dan satu yang sangat aman itu melalui lembah Arbel yang lebih dekat. Jadi ini jalan alami. Beda sama jalan yang lain. Kalau jalan yang lain lihat, walaupun Magdala itu bagus, tapi menurut saya jelek sekali. Kenapa? Karena udah gereja Katolik mendirikan tempat bagus, hotel besar, toko souvenir besar, reception. Karena ini orang-orang mau menikmati, ada air condition, ada yang mau belanja. Tapi menurut saya, aku mau lihat history seperti pohon-pohon zaitun yang masih bersaksi. Menurut saya, kalau mereka mendirikan di tempat ini gereja dan mereka tulis ini gereja di atas kebun zaitun, itu jelek. Aku mau lihat tempatnya, kelihatan bagaimana zaman dulu. Itu Arbel sampai saat ini atau selama sejarah Israel belum ada sesuatu di sana. So Trail of Jesus dari zaman dulu sampai saat ini masih sama. Kita ke sana sampai mata air. Aku menjelaskan sedikit sebelum kita kembali ke bis. By the way, sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak ada di acara kita, so jadi kita dapat Arbel sebagai bonus. Dan nanti Bapak sampai foto sini karena jarang orang datang. Tanya orang yang sudah 20-30 kali ke Israel belum pernah ke sini. Kamu sudah ke Israel? Oh, first time. So first time ke Arbel. So Angela sebelum ketemu saya belum pernah ke Arbel. Benar Angela? Hanya dia tahu Arbel waktu dia kerja sama saya. Juga Hamid, pertama kali ke Arbel dia hilang. Dia baik. Bapak Ibu lihat sebelah kanan ada desa Muslim. Bapak Ibu ini desa kecil namanya Wadil Hamam. Ini Bedouin, aslinya Bedouin. Tapi ini semua dari tentara Israel. Tentara Israel Muslim. Ya, lihat ada beberapa rumah juga pakai bendera Israel. Karena ini Israel, ini Bapak Ibu tentara Israel, tapi agamanya Islam. Lihat ini masjid besar ya. Si masjid. Jadi jangan bingung antara Israel dan agama. Israel itu negara. Lihat juga Bapak Ibu, tidak ada turis di sini, jarang turis datang ke sini. Biasa harus mulai di sana Bapak Ibu, tapi buat kita hanya sebentar aja. Saya satu kali ikut grup dari Amerika. Kami turun di Nazaret di Gunung Precipice, jalan kaki 25 km sampai ketemu bis di sini Bapak Ibu. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, satu hari full Trail of Jesus. Itu the best experience Bapak Ibu. Karena zaman dulu tidak ada bis. Waktu Yesus datang dari Nazaret pasti dia jalan kaki. Benar? Let's go. Ya, yang tanya tentang lubang-lubang, kenapa ada banyak lubang Bapak Ibu? Zaman dulu orang yang ditolak dalam kota mereka cari tempat di luar. Seperti wanita pendara. So dia tinggal dalam gua seperti itu Bapak Ibu. Ini alasan kenapa Yesus selalu keluar dari kota, dia mau bertemu dengan orang-orang miskin begitu. Dan Bapak kalau juga mahal, tahu setiap kota harus kamu tinggal juga ada pajak untuk bayar. Ada tukang pajak namanya Matius, dia sedang apa di sana. So jadi orang-orang miskin tidak artinya mereka bisa tinggal dalam rumah, dalam kota. So mereka cari tempat-tempat di luar. Dan juga ini penting karena ini adalah militer Raja Herodes. Ini ada perang besar namanya Hentin. Ada dua perang selama sejarah Israel terjadi di sini. Pertama antara Herodes dan orang-orang Yahudi.
Dan Raja Herodes dia melemparkan sekitar 3.000 tentara Yahudi dari atas gunung Arbel ke bawah, mati semua. Dan kemudian tahun 1187 ada perang besar namanya Hittin antara Salahuddin dan perang salib. Jadi di Arbel ini, dekat mata air Arbel itu tempat militer perang salib. Salahuddin pintar sekali, dia menaklukkan Bapak Ibu Hittin ini dari atas. Jadi tentaranya Salahuddin datang sama kuda-kuda turun dari atas ke bawah, dan dari perang Hittin dia menaklukkan Yerusalem. Yerusalem jatuh tahun 1187. Terakhir itu adalah ibu kota Kristen. Setelah itu Islam masuk tanah suci Bapak. Dari perang yang namanya Hittin yang mulai sini. So jadi dua perang atau militer ada di sini, dan pasti zaman dulu orang-orang tinggal dalam gua-gua yang sederhana seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi ada lubang-lubang kecil, nanti lihat itu adalah militer Raja Herodes seperti penjara. So orang-orang Yahudi dipenjarakan di dalam tahun 38 sebelum Masehi. Ikut saya, yalla. Yang belum dapat air, please dari. Kita lagi jalan ke, tahu gunung apa ini, besar sekali sana. Nah, gunung apa itu? Ah, kurang tahu gunung. Awas, banyak ranjau. Bateraiku sekarat ya. Power bank diinfus. Tapi ya, terus oh nek di situ nasem. Tantin nang ndi yo? Bingung tak. Hilang bojo itu. Iku lho, ning arep gak topi lho. Bojone rek ditinggal ya. Pak Tantin. Kene bojomu lho ah. Bingung ae mbel. Hati. Besok mambu. Sak wis mambu. Ketoke telek wong lek iki. Lek untuk biasa deh. Tapi kok nang tengah telek wong. Situ terus alasan jarang. Telekku rada minggir, Cak. Sapi waduh. Wih, itu sapine kendel iki, penekan. Banyak ranjau kecil dan besar. Ranjau. Ranjauku rada minggir. Itu banyak sapi di atas. Kita balik kamera ya. Oh, maskerku tak telen di mau rek. Aromanya. Ya, ini mata airnya Bapak Ibu. So jadi pasti ini air suci. Banyak orang, bukan Indonesia, tapi banyak orang Meksiko, Amerika, Spanyol, Italia harus datang sampai titik ini. Mereka ambil air suci dari sini. Karena kita sangat yakin Tuhan Yesus sudah minum dari air ini. Waktu dia ditolak di Nazaret. Arahnya Nazaret sebelah sana Bapak Ibu, Kapernaum di sana. Ini jalan alami zaman dulu antara jalan yang mana dia itu yang sana. Dari Tuhan Yesus jalan luar sana. Nanti ambil foto. Oh, dari tempat ini budaya luar biasa alami. Bapak Ibu, foto-foto nanti. Dhisik gak ono sapi nang ndukur, saiki ono sapi. Tinggal foto-foto sampai terapi. Oke? Tidak mau diam. Tidak mau menikmati tempat ini. Tinggal. Coba kita juga. Gambar, kita mau ambil gambar Kristus jalan pakai sungat ini. Ya, dan datang sendiri dari Kapernaum. Ditolak di sana oleh keluarganya sendiri. Dia datang ke tempat besar namanya Kapernaum. Sebelum bertemu dengan Petrus dan yang lain.
setelah dia dibaptis, ceritanya begini. Setelah Tuhan itu dibaptis umur 30 di mana? Sungai Yordan. Dibawa Roh Kudus ke padang gunung. Enggak, di Jericho ada gunung yang terkenal sekali namanya Mount of Temptation atau gunung bukit pencobaan. Dicoba iblis di sana. Setelah dicoba iblis, dia kembali ke kotanya Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan menurut adat orang Yahudi, dia masuk rumah ibadah pada hari Syabat. Mereka marah sekali karena kurang jelas siapa Kristus. Mereka tanya, ini anak Yusuf. Kemudian membawa dia ke tepi gunung, ke sebuah gunung namanya hari ini Presipis. Nanti kita ke sana. Mereka mau melemparkan, membunuh Tuhan Yesus dari atas gunung. Ya, turun di antara mereka jalan sampai Kapernaum. Dan ini di tengah jalannya di antara Presipis, Nazaret sampai Kapernaum. Batu yang tadi itu yang batu yang ke-11. Ada 13 batu. Yang ke-13 itu di Kapernaum. Artinya yang pertama di mana? Di Nazaret. Yang pertama di Nazaret, jalan luar sana sampai Kapernaum, batu yang ke-13. Batu yang sini itu yang ke-11. Jadi ada 12 di Kat Magdala atau di Kat Genesaret di sana. Kemudian di Kapernaum ada batu lagi. Ini jalan Kristus. Jadi mata air yang kedua atau dari sini jauhnya sekitar 3 jam jalan kaki. Ini alasan kenapa saya katakan yakin Tuhan Yesus tidak minum dari sana. So dia adalah orang Nazaret. Salah satu alasan kenapa orang Yahudi kurang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, karena dia adalah orang Nazaret. Kenapa? Karena Nazaret kampung yang sangat kecil. Kecil sekali. 170-180 orang tinggal di Nazaret zaman dulu. Dan bagaimana Mesias akan datang dari tempat yang kecil, sederhana ini? Tidak mungkin. Dan kalau dia benar, pasti ada nubuatan dalam firman Tuhan. Tidak mungkin tidak ada nubuatan tentang Nazaret. Walaupun minta maaf Bapak Ibu, jangan kaget. Nazaret belum disebut dalam perjanjian lama. Tahu kenapa? Karena sebagai kota Nazaret didirikan pada tahun 40 sebelum Masehi. 40 sebelum Masehi. Beberapa keluarga Yahudi dari Judea, mereka takut Herodes, mereka datang ke Galilea, cari tempat aman. Jadi Bunda Maria, Yusuf aslinya dari Judea, bukan Galilea. Mereka mendirikan kampung di dekat mata air, namanya Nazaret. Kitab Yahudi yang terakhir itu Maliaki, kira-kira 500 sebelum Kristus. Jadi di kitab Maliaki belum disebut nama Nazaret. Sama sekali belum disebut nama Nazaret dalam perjanjian lama. Tapi salah satu ayat yang membuat orang Yahudi ketawa, kamu orang Kristen bodoh percaya kepada Injil yang palsu ini. Buka firman Tuhan, Matius pasal 2 ayat 23. Tibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Walaupun tidak ada satu nabi yang katakan Mesias akan disebut orang Nazaret. Saya ada masalah sekarang. Matius katakan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Dia tinggal di Nazaret, seperti Matius sudah yakin ada nabi-nabi sebelumnya yang katakan Mesias masa depan akan disebut orang Nazaret, walaupun tidak ada. Saudara orang Yahudi mereka ambil ayat ini, katakan, lihat, kamu percaya kepada orang bodoh namanya Matius. Dia tidak tahu, dia tidak hafal firman Tuhan. Dan kamu harus membuktikan di mana siapa nabi-nabi yang katakan dia akan disebut orang Nazaret. Walaupun Nazaret belum disebut dalam perjanjian lama. Saya ada masalah besar sini. Bagaimana aku membuktikan
Maksudnya Matius ini. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Matius katakan yang disampaikan oleh nabi-nabi perjanjian lama bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Siapa yang disebut orang Nazaret? Mesias maksudnya. Tapi tidak ada satu nabi yang katakan Mesias masa depan akan disebut orang Nazaret. Nazarin. Aku yakin tidak mungkin ditanya itu di Indonesia. Tapi kami di Israel, yang ada saudara Yahudi yang mengerti bahasa Ibrani, pintar sekali mereka cari kesalahan. Menurut mereka ini kesalahan besar dalam firman Tuhan. Itu kesalahan tidak. Menurut imanmu pasti kamu percaya tidak. Tapi menurut sejarah itu kesalahan. Jadi bagaimana kamu jawab? Dialah jawab Abuna. Kalau ditanya begitu, bagaimana kamu jawab? Kalau Zakir naik tanya kamu begitu, bagaimana kamu jawab? Tidak mungkin Zakir naik tanya begitu. Dia suka potong-potong ayat firman Tuhan. Tapi kalau seorang pintar sekali datang masa depan tanya kamu, lihat, aku sudah belajar sejarah Israel. Firman Tuhan semua, tidak usah kamu datang ke Israel. Kamu bisa buka firman Tuhan dari Kejadian sampai Maliaki, tidak ada nama Nazaret. Tidak ada janji Mesias akan lahir di kota atau akan datang dibesarkan di kota Nazaret. Tapi ya ampun, Matius membuat saya pusing hari ini. Dia katakan yang disampaikan oleh nabi-nabi seperti dia bohong atau kurang ngerti firman Tuhan. Jadi gimana kamu jawab? Tidak mungkin kamu jawab karena kamu tidak tahu bahasa Ibrani. Ini bedanya antara belajar teologi di sini dan teologi di sana. Oh, ini Hamid. Saya pikir murid Yesus. Dari ditolak lagi. Oke, Bapak Ibu. Ingat kemarin saya katakan kita mau belajar dengan gematria. Gematria itu setiap angka, setiap batu, setiap tempat ada arti. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, Surabaya ada arti. I don't know. Mungkin ada arti. Jakarta ada arti, I don't know. Semarang ada arti, I don't know. Tapi di sini setiap tempat ada arti. Kapernaum artinya kota Nabi Nahum. Bethlehem, rumah roti. Ada alasan, karena roti kehidupan akan lahir di sana. Yerusalem, kota Shalom, damai sejahtera. Jadi setiap kota ada arti. Tidak curiga Bapak Ibu apa artinya Nazaret? Apa artinya Nazaret bahasa Ibrani? Nazaret dari Netzer. Netzer bahasa Ibrani. Netzer bahasa Ibrani artinya tunas. Tunas. Jadi Netzer bahasa Ibrani artinya tunas. Tunas. Pohon ini setelah mati atau sebelum mati akan tumbuh lagi tunas baru. Mana ada tunas baru? Ya seperti ini, lihat, ini dari pohon yang sama. Ini namanya tunas. Dari pohon ini ada tunas baru, karbid. Ini namanya tunas. Offshoot dalam bahasa Inggris. Itu Netzer bahasa Ibrani. Jadi Nazaret artinya tunas baru. Kota tunas baru. Wow, luar biasa. Kita mau buka Yesaya 11 ayat 1. Suatu Netzer, dia katakan suatu tunas. Netzer. Isai siapa? Ayahnya Daud. Daud. Ayahnya Daud. So, jadi suatu tunas akan terbit dari keluarganya Daud. Daud? Kenapa Daud? Karena ada janji firman Tuhan, Mesias adalah keturunan Daud. Mana? Baca 2 pasal sebelumnya. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Ada janji jelas sekali. So, ini tentang Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas daunnya dan namanya disebut pada penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan
Terus? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Di atas tahta Daud. Jadi Mesias Israel ada janji perjanjian lama di atas tahta Daud. Jadi suatu tunas Mesias itu akan datang dari keluarganya Daud. Dia adalah tunas baru, Netzeri yang baru. Ini yang maksudnya Bapak Ibu yang dalam Matius pasal 2 ayat 23. Jangan sok pintar orang Yahudi. Ada janji walaupun Nazaret belum disebut, tapi lihat sebagai Nazaret karena ini kota baru. Tapi nubuatan Yesus yang akan disebut orang Nazaret disebut dalam Yesaya pasal 11. Kenapa mereka marah sama Tuhan Yesus di Nazaret? Baca ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya. Wait, stop. Sekali lagi. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan akan ada padanya. Dia katakan apa di sinagoga Nazaret? Wait, aku cek. Lukas 4 ayat 18. Kenapa mereka marah? Dia katakan begitu. Ayat 18. Setelah dia masuk rumah ibadah, dia katakan begitu. Roh Tuhan ada padaku. Wow. So dia menampakkan diri di sinagoga Nazaret sebagai Mesias yang disebut dalam Yesaya pasal 11. Aku adalah Mesias. Mereka sangat marah, ini anak Yusuf. Jadi membawa dia keluar kota ke atas gunung, mau membunuh dia dari atas gunung itu dan jalan lewat sini. Luar biasa bagaimana kita ngerti Bapak Ibu. Nazaret artinya apa? Tunas yang baru, ada janji pasti ada. So luar biasa Bapak Ibu. Tidak mungkin Matius sebagai orang yang sederhana yang ngerti sesuatu itu Bapak Ibu. Tidak perlu 2000 tahun mutar-mutar sampai kita datang untuk ngerti ayat ini. Benar Abuna? Tidak mungkin Matius orang biasa dari Kapernaum dia ngerti sesuatu itu. Kecuali kalau ada Holy Spirit dalam ayatnya. Dia katakan yang Mesias yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Tahu saya katakan kemarin gereja Mesianik hari ini gereja besar karena mereka ngerti ayat ini. Kalau Yahudi pertama mereka keras, oh ini bodoh lihat bagaimana dia. Tapi kalau mereka enggak, wow. 600 tahun sebelum Kristus, Yesaya katakan Mesias akan disebut orang Nazaret. Walaupun zaman Yesaya tidak ada kota namanya Nazaret. Belum didirikan. So pasti itu luar biasa. The Holy Spirit is working. Amin. Karena kita mau naik perahu jam 10.30. Jadi waktu kita di sini 10 menit saja. Aku kasih waktu untuk foto-foto, mau sentuh airnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai minum. Foto grup lebih bagus. Kalau kita foto grup di sini seluruh Indonesia cemburu karena jarang datang ke sini. Kita foto grup di sana. Hamid. Mana Hamid?